selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Belasan rumah dan rumah adat di Solo habis terbakar. Jasad bayi ditemukan petugas kebersihan di pinggir pantai Padang. KPU Bukit Tinggi terjunkan ratusan petugas pemutakhiran data pemilih. "13 rumah di Jorong Pamujan, Kanagarian Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, ludes terbakar. Dari 13 unit tersebut, 3 diantaranya adalah rumah adat atau rumah gadang. Api begitu cepat membesar dan menghanguskan 13 rumah yang berada di kawasan padat permukiman ini. Karena kobaran api yang cukup besar, warga tak bisa berbuat banyak. Kebakaran ini baru diketahui petugas pemadam kebakaran sekitar pukul 12:30 siang. 7 mobil pemadam kebakaran ke lokasi untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Kebakaran hari ini menghanguskan sekitar 13 buah unit rumah, 3 rumah merupakan rumah gadang, dan 10 unit rumah biasa, rumah permanen. Di antaranya ada 2 warung. Kerugian masih kita kalkulasikan, kemudian untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. 9 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal kini mengungsi ke rumah sanak famili. Pemerintah Nagari menyiapkan dapur umum untuk membantu kebutuhan pangan para korban kebakaran. Penghuni rumah sementara mengungsi di rumah sanak keluarga dan penghuni yang lain. Sementara dari Dinas Sosial juga menyediakan tenda-tenda dan dapur umum nanti. Untuk mengetahui penyebab kebakaran, polisi masih melakukan penyelidikan. Tak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 3,8 miliar rupiah, sebab sebagian besar perabotan dan barang-barang berharga tak bisa diselamatkan. Dari Solo, Gernadi melaporkan. Beginilah kondisi jembatan Bulo Apo yang terletak di Kanagarian, Koto Dalam Barat, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman. Posisi jembatan sudah miring, tidak seperti jembatan sebagaimana layaknya. Kondisi ini terjadi setelah salah satu pondasinya roboh dihantam banjir bandang 5 tahun lalu, tepatnya tahun 2018. Untuk melewatinya, pengendara harus ekstra hati-hati karena berisiko masuk ke dalam sungai Bulo Apo. Jembatan ini hanya bisa dilewati kendaraan ukuran tertentu. Agar tetap bisa dilewati, warga hanya bisa merawat jembatan dan menjaga material timbunan agar tidak masuk sungai. Selain jembatan, ruas jalan yang ada di Kanagarian ini kondisinya juga rusak parah. Jalan tersebut merupakan jalan kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Padang Sago dengan Kecamatan Tujuh Koto Sungai Saria di Kabupaten Padang Pariaman. Di ruas ini masih banyak jalan tanah. Kalaupun ada yang sudah dibuat dengan beton, kondisinya sudah pecah-pecah. Kalau tidak hati-hati akan bisa menimbulkan kecelakaan. Bagi warga setempat, ruas jalan dan jembatan di Kanagarian ini merupakan akses transportasi yang sangat vital. Jembatan ini roboh semenjak 2018, Pak, Oktober 2018. Penyebabnya apa itu, Pak? Penyebabnya hujan yang sangat deras dan banjir bandang. Dampaknya lumpuhnya ekonomi masyarakat karena jembatan ini satu-satunya jembatan penghubung masyarakat membawa bahan pertanian dan anak sekolah lewat sini. Pemerintah Padang Pariaman seakan tidak peduli dengan kondisi di Kanagarian Koto Dalam Barat ini. Padahal kerusakan jalan dan jembatan tersebut telah berulang kali dilaporkan. Setali 3 uang, wakil rakyat yang sejatinya menampung dan menyalurkan aspirasi warga justru bersikap acuh dan tak mau tahu. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.
Rencana pemerintah daerah pesisir selatan untuk mengembangkan pelabuhan Panasan Painan masih tertunda. Pasalnya, sejumlah anggaran yang berasal dari pemerintah pusat digeser secara besar-besaran. Adapun persyaratan dokumen harus dilengkapi untuk pengembangan kawasan pelabuhan, seperti dokumen rencana induk pelabuhan, detail engineering design, serta pembebasan lahan untuk pembangunan di kawasan darat sekitar pelabuhan. Sejumlah persyaratan tersebut harus diusulkan ke kementerian terkait untuk kajian lebih lanjut. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, Gunawan, menyebutkan, hingga kini pihaknya telah mengajukan beberapa persyaratan dokumen yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Di samping itu, persyaratan yang perlu juga meliputi soal izin lingkungan dan pembebasan lahan yang hingga kini belum tuntas 100%. Nah, pelabuhan ini memang merupakan suatu rencana strategis ya bagi Kabupaten Selatan karena wilayah kita adalah terpanjang ya untuk kawasan pesisir 240 km. Itu jangka panjangnya kita akan menjadi pelabuhan ekspor karena hierarki pelabuhan itu kan ada pengampunan pengumpan. Kita dulu pengampunan pengumpan, kemudian naik kelas menjadi pelabuhan pengumpul regional, kemudian nanti baru bisa menjadi pelabuhan utama seperti Bayur. Gunawan menyebutkan, rencana jangka panjang pelabuhan Panasan Painan yang kini sudah naik kelas dari status pengumpan meningkat menjadi pengumpul di bawah KSOP Teluk Bayur adalah untuk mendukung kegiatan ekspor hasil komoditi dari pesisir selatan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Beginilah suasana latihan di Tabing Boxing, Simpang Tabing, Kelurahan Bungo Pasang, Kota Tangah, Kota Padang. Meski belum mempunyai peralatan dan sasana yang memadai, namun tidak menyurutkan niat remaja yang masih duduk di bangku SMP ini untuk giat berlatih. Mereka dibimbing oleh Budi Antoni, seorang mantan atlet tinju Sumatera Barat yang sehari-hari berprofesi sebagai penjual santan di Pasar Tabing. Kegiatan ini sudah 2 tahun mereka laksanakan sejak awal pandemi melanda negeri ini. Meski tak ditunjang fasilitas yang lengkap seperti ring tinju ataupun peralatan lainnya, mereka tetap bersemangat. Setiap sore, sepulang dari aktivitas rutin, mereka berkumpul di tempat ini dengan tekad ingin menjadi petinju profesional dan meraih prestasi. Setidaknya para remaja ini bisa mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat dan terhindar dari tawuran ataupun penyalahgunaan narkoba. Untuk menjauhi dari kenakalan remaja yang seperti tawuran atau menjadi pengedar narkoba, pemakai atau apalah. Dan untuk menjadi motivasi teman-teman supaya untuk berolahraga. Semangatnya kita berjuang terus bang supaya untuk berdiri suasana gitu. Ya udah berapa 4 bulan ini latihan di tempat ini untuk mencapai prestasi dan untuk mengaku kenakalan remaja untuk seperti tawuran. Karena minimnya fasilitas, para penggemar tinju ini berharap bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia. Setidaknya 1 unit ring tempat mereka menguji kemampuan bertinju. Kalau tempat latihan, karena kita sifatnya mandiri untuk sementara, udah ada berjalan 2 tahun, lebih 2 tahun. Untuk sini kita belum ada pengajuan, belum ada minta bantuan, karena kita kalau bisa ada seperti itu, mungkin ada petunjuk jalan lah, mungkin akan kita laksanakan juga. Energi besar yang dimiliki para remaja memang memerlukan tempat-tempat penyaluran agar tidak disalahgunakan untuk kejahatan. Mestinya pemerintah mengapresiasi dan memperbanyak kegiatan semacam ini agar kenakalan remaja tak lagi meresahkan. Robi Ham melaporkan dari Padang.